mahasiswa Fakultas Keperawatan tingkat 3 Universitas Kelabat. Pada saat ini kami akan melaksanakan promosi kesehatan tentang kebiasaan makan, tidur dan istirahat, hipertensi, dan juga COVID-19. Kepada semua partisipan, diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama mengikuti kegiatan. Sebelum kita memulaikan acara kita akan doa buka, dan doa buka akan dibawakan oleh Jane Sarana, dan untuk sambutan akan dibawakan oleh Mem Laura Korengkeng. Sebelum kita mendengarkan penyuluhan, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas kasih dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di virtual Zoom pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan penyuluhan kami yang dibawakan oleh tingkat 3 section A. Tolong Engkau berkati dari awal hingga berakhirnya penyuluhan pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik. Selamat siang buat kita semua, terlebih khusus buat para orang tua, jadi keluarga-keluarga yang sudah sempat join bersama-sama dengan kami di ruangan virtual Zoom ini. Mewakili pimpinan Fakultas Keperawatan di bawah pimpinan Ibu Lovely Lengkong Sepang, saya sebagai dosen dan juga CI dari Fakultas Keperawatan ingin mengucapkan selamat datang untuk para orang tua, dalam hal ini keluarga dari para mahasiswa kami yang sudah bekerja sama untuk bisa para mahasiswa kami ini melakukan praktek yang kita tahu bersama di keadaan pandemik seperti sekarang ini memang berdampak ke berbagai aspek, termasuk di aspek pendidikan, dan khususnya di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, yang biasanya kalau di kelas reguler itu para mahasiswa ini ketika sudah di tingkat 3, mereka akan turun ke desa-desa sebagai bentuk praktek mereka untuk kelas keperawatan komunitas 2, tetapi dengan keadaan pandemik sekarang ini maka tidak memungkinkan, dan kami juga mencari cara atau alternatif untuk tetap para mahasiswa ini boleh, walaupun mungkin tidak sama persis ya, seperti kalau mereka memang turun ke komunitas, ke desa-desa, tapi paling tidak bisa mengaplikasikanlah ilmu yang mereka dapatkan, khususnya di kelas keperawatan komunitas ini. Dan kami dari pimpinan fakultas pun merasa sangat berterima kasih untuk pihak keluarga, dalam hal ini para orang tua yang sudah bekerja sama sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Nah, perlu para orang tua atau keluarga-keluarga yang sudah join ini juga bisa mengetahui bahwa tujuan dari kelas keperawatan komunitas 2 ini adalah untuk bisa melakukan pencegahan juga peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kita tahu bersama kan keluarga itu adalah unit terkecil ya. Jadi satu unit terkecil yang sangat berpengaruh untuk nantinya bisa berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kelas ini, praktek komunitas keperawatan 2 ini dibuat untuk menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu upaya untuk bagi mahasiswa keperawatan bisa meningkatkan derajat kesehatan dari keluarga-keluarga Indonesia, atau yang sekarang ini kami sebut dengan komunitas masyarakat section atau paralel A, ya, seperti itu. Jadi
Kami sangat berterima kasih untuk para orang tua, begitu juga dengan para mahasiswa, dan mudah-mudahan dengan diadakannya atau terlaksananya kegiatan ini bisa juga mempersiapkan para mahasiswa, anak-anak kita untuk bisa nantinya secara real bisa menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan, dan mudah-mudahan penyuluhan kesehatan yang akan mereka sampaikan di siang hari ini boleh memberikan dampak positif kepada setiap keluarga, yang tujuan utamanya adalah tentunya bisa meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat Indonesia secara luas. Untuk kegiatan selanjutnya, mudah-mudahan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi berkat bagi setiap keluarga yang join bersama-sama dengan kami, Section A, Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Terima kasih. Diingatkan kembali untuk setiap partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya jika memungkinkan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam pemaparan materi, yaitu materi tentang hipertensi dan juga COVID-19. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hipertensi atau biasa disebut dengan darah tinggi. Di seluruh dunia, 1 dari 3 orang dewasa memiliki tekanan darah tinggi, suatu kondisi yang menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Jadi dari video ini ada 1 miliar atau 2/3 negara berkembang, dan mereka memprediksikan pada tahun 2025 sekitar 29% orang dewasa akan terkena akan hipertensi. Dan untuk kematian 8 juta setiap tahun dan juga 1,5 juta di Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan pengertian tentang hipertensi, penyebab dari hipertensi, tanda dan gejala, klasifikasi, komplikasi dari hipertensi, dan juga cara mengontrol hipertensi. Mari kita ukur berapa tekanan darah Anda. Bapak hipertensi. Pengertian hipertensi. Pengertian dari hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Sering juga disebut dengan the silent killer karena hipertensi ini tidak memiliki keluhan. Nah, untuk dikatakan hipertensi itu jika sistoliknya sudah lebih dari 140 mmHg dan juga diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Untuk tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mmHg dan tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mmHg. Saat ini kita masuk pada penyebab terjadinya hipertensi. Penyebab yang pertama yaitu adalah penyebab primer, yaitu pertama riwayat keluarga hipertensi, kedua usia lebih dari 60 tahun atau pasca menopause. Yang ketiga etika Afrika Amerika, yang keempat merokok, yang kelima hiperlipidemia, keenam obesitas atau kelebihan berat badan, ketujuh ketidakaktifan fisik, kedelapan asupan alkohol yang berlebihan, kesembilan rendahnya asupan potasium, kalsium atau magnesium, dan yang terakhir eksesif dan berkelanjutan. Untuk penyebab sekunder ada 8, yaitu yang pertama ada penyakit ginjal,
kedua aldostenonisme primer, ketiga ada penyakit bantalan, keempat coarctatio aorta, yang kelima ada tumor otak, keenam ada radang otak, ketujuh kehamilan, 8 obat-obatan seperti estrogen, misalnya kontrasepsi oral, glukokortikoid, mineralokortikoid, simpatomimetik. Yang ketiga kita masuk pada tanda dan gejala dari hipertensi. Nah, gejala yang terjadi untuk penderita hipertensi yaitu ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, sakit dada, dan juga mudah lelah. Untuk klasifikasi dari hipertensi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan penyebabnya, hipertensi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi esensial dan juga hipertensi sekunder. Kalau hipertensi esensial ini, atau biasa juga disebut dengan hipertensi primer, ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, itu adalah 90%. Dan untuk hipertensi sekunder ini, penyebabnya dapat ditentukan dan lain-lain. Nah, ini juga ada klasifikasi hipertensi menurut GMC 7 tahun 2003. Nah, di kategori sini ada normal, itu kurang dari 120 untuk sistolik dan diastolnya 80. Kalau untuk hipertensi ini 120 sampai 139, dan ini untuk sistolik, dan untuk diastoliknya 80 sampai 89. Hipertensi tingkat 1 140 sampai 159 sistolik, dan juga 90 sampai 99 untuk diastolik. Nah, hipertensi tingkat 2 lebih dari 160 atau lebih dari 100 untuk diastoliknya. Nah, ini hipertensi sistolik terisolasi, lebih dari 140 dan diastolnya kurang dari 90. Kita masuk pada komplikasi hipertensi. Untuk komplikasi hipertensi ini ada penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan juga gangguan cerebral atau otak. Bagaimana kita mengontrol akan hipertensi ini? Caranya seperti apa? Ada 9 cara, yaitu yang pertama, ketahui tekanan darah Anda atau tekanan darah normal, yaitu 120/80 mmHg. Yang kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Ketujuh, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Kedelapan, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Yang kesembilan, berhati-hati menggunakan obat bebas. Ini adalah tips untuk mengontrol hipertensi. Hipertensi bisa dicegah, yaitu memenuhi gizi seimbang, mempertahankan berat badan, pria lingkar perut 90 cm dan untuk wanita 80 cm. Catat tekanan darah setiap akan memeriksa darah, kita mencatat tekanan darah kita. Nah, di dalam buku Ellen White
di buku petunjuk diet dan makanan Anda mengatakan kebanyakan penyakit timbul dikarenakan mengabaikan hukum orang tubuh mereka sendiri. Jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti hipertensi ini. Terima kasih untuk materi yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Baiklah, halo semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan atau akan memberikan promosi kesehatan mengenai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Nah, selanjutnya di sini, apa itu coronavirus atau yang disebut COVID-19? Nah, di sini, Coronavirus Disease 2019 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru, yaitu SARS-CoV-2, menurut Kementerian Kesehatan RI. Kita datang pada transmisi. Transmisi itu ialah penularan, di mana penularan virus COVID-19 terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan dengan kontak tidak langsung juga dengan permukaan atau benda terkontaminasi droplet orang yang terinfeksi. Nah, COVID-19 ini ditularkan secara langsung dari orang yang terinfeksi ke orang lain yang berada dalam jarak kurang lebih dari 1 meter melalui percikan air liur, droplet saat orang tersebut bicara, batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai selaput lendir atau mukosa, mulut hidung, atau mata. Kita datang pada gejala COVID-19, di mana ialah gejala yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering pastinya. Di sini ada beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia atau lansia, dan orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan, di mana seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 dan masuk dalam gejala serius dapat mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas, dan juga nyeri di bagian dada atau rasa tertekan pada bagian dada. Di mana juga selanjutnya juga di sini dikatakan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Kita lanjut. Di sini untuk tes diagnostiknya, di sini ada tes PCR atau polymer chain reaction. Kita bisa lihat di gambar melalui swab. Nah, di sini ada 4 cara atau 4M untuk langkah 4M untuk menghindari virus corona agar kita tidak terinfeksi. Di sini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya di sini ada tips agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19.
Yang pertama, di rumah aja, atau kita selalu tidak kurangi untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, konsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya, kurangi konsumsi alkohol dan minuman yang bergula. Selanjutnya, aktivitas fisik 30 menit per hari. Jika bekerja di luar rumah, setiap duduk 30 menit dan istirahatlah. Juga yang paling penting, stop merokok. Karena merokok meningkatkan risiko infeksi dan akan memperoleh komplikasi akibat COVID-19. Di sini yang terakhir, jika Anda stres, bingung dan takut, bicarakan perasaan Anda pada orang yang Anda kenal dan percaya dapat membantu. Tentunya menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker. Dan juga saling menguatkan di antara keluarga, tetangga, dan teman. Rasa kasih sayang juga menjadi obat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Selanjutnya beribadah, baca buku, dengarkan musik, dan jangan cemas. Yang terakhir di sini, dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan resmi setiap hari. Kita bisa lihat di media sosial atau di televisi. Yang pastinya di sini untuk menjalankan pola hidup yang baik, kita harus mulai dengan new start. Apa itu new start? Di sini N, nutrition, E, exercise, W, water, S, sunshine, T, temperance, A, air, R, rest, dan yang terakhir T, trust. Yang terakhir, quotes dari Thomas Fuller, "It is not a fault till sickness comes." Di mana Thomas Fuller ini yang merupakan sejarawan berasal dari Inggris mengatakan bahwa kesehatan tampak tidak memiliki suatu nilai dalam kehidupan. Hingga orang tersebut mengalami sakit, itulah sebabnya marilah kita melakukan reformasi kesehatan untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, jangan tunggu sudah sakit terlebih dahulu, kemudian merubah gaya hidup. Tetapi mulailah dari saat ini, selagi ada niat dan komitmen kita dapat lakukan. Terima kasih, itulah materi yang boleh saya bawakan pada saat ini.